Nah ini gue juga apresiasi nih dengan kinerja pemerintah yang ya oke lah kali ini gitu ya, kita patut apresiasi di mana pemerintah ini berencana memberikan uang 8 juta rupiah untuk korban bencana di 3 provinsi yang ada di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Nah, kan kemarin ini sempat dengar-dengar kan ya, bahwa pemerintah ini bakal memberikan uang harian sebesar 10.000 sampai 15.000 rupiah gitu. Gue pikir kan tadi kayak, ya masa dikasih uang segitu doang untuk harian, kalau sebulan kan berarti cuma 450.000 kalau itu 15.000 gitu, atau 300.000 kalau itu cuma 10.000 gitu. Ternyata pemerintah ini udah nyiapin 8 juta ini dalam sebulan untuk keluarga. Nah, plus uang makan-makan tadi, uang harian itu, jadi bisa lebih tuh. Nah ini ya menurut gue ya worth it lah gitu ya. Kalau gue kira tuh mau dikasih uang segitu doang, istilahnya tadi yang cuma uang makan, uang harian 10 sampai 15.000 itu gitu. Kita reaction dulu pemberitaannya dari inilah_com seperti apa. 8 juta kabar baik bagi korban bencana Sumatera, pemerintah beri 8 juta per keluarga gitu ya. Bantuan langsung tunai yaitu 8 juta per keluarga, di mana untuk keluarga terdampak banjir dan longsor, 3 juta untuk pengisian rumah, dan 5 juta untuk pemulihan ekonomi. Santunan keluarga korban yang meninggal dunia yaitu 15 juta dan korban luka berat 5 juta. Beras 10 kilo per bulan, dan uang lauk pauk antara 300.000 sampai 450.000 rupiah per bulan. Uang tunggu hunian itu sebesar 600.000 serta pembangunan hunian sementara. Itu yang dilakukan pemerintah Indonesia ya, dan ya menurut gue sih kayaknya worth it aja dengan uang segitu ya. Gue pikir cuma dapat tadi berapa, kan sempat yang muncul di headline berita kan yang 10.000 dulu kan, di saya baru 15.000. Nah ini baru muncul. Pemerintah menetapkan skema bantuan langsung tunai bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Setiap keluarga korban akan menerima bantuan sebesar 8 juta yang disalurkan dalam bentuk uang tunai. Nah, itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bantuan tersebut dibagi dalam 2 kebutuhan utama. Dari total 8 juta, 3 juta dialokasikan untuk pengisian rumah sementara, dan 5 juta digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga terdampak. Itu jadi 8 juta itu 3 jutanya untuk pengisian rumah tuh kayak mungkin beli perabot ya. Selain bantuan bagi keluarga terdampak, pemerintah juga menyiapkan santunan. Ya itu tadi ya udah kita baca terkait itu yang dilakukan pemerintah seperti itu, dan itu ya emang harus dilakukan pemerintah ya, karena untuk memulihkan ekonomi warga ini emang butuh waktu banget gitu ya, karena bener-bener rumah mereka kan separah itu rusaknya kalau kita lihat di video-video tersebut. Nah, tapi bagaimana komentar netizen? Ini kan program pemerintah baik nih, bagus gitu ya, bagus nih untuk korban bencana. Tapi kalau netizen sendiri menanggapinya seperti apa, kita lihat. 8 juta, Thailand dong 1 miliar gitu. Nah, Thailand ini 1 miliar ini pinjaman deh kalau nggak salah. Tapi kalau gue sempat baca, Thailand ini emang memberikan uang ke keluarga-keluarga itu 4.600.000-an atau 9.000 baht gitu. Tapi kalau yang 1 miliar ini kayaknya istilahnya buat kalau kita mau pinjam gitu bisa dapat 1 miliar gitu tanpa jaminan, tanpa apalah istilahnya kayak gitu, tanpa birokrasi yang ribet. Ini kalau nggak salah baca ya yang Thailand ya. Mudah 8 juta, semua sembako, rumah dibikinin baru gitu. Aslinya 800 juta sampai ke korban 8 juta. Yakin tepat sasaran gitu ya. Sangat merosakkan kirain 1 M gitu ya. 8 juta sama dengan 1 mayam emas gitu. 60 juta buat bangun rumah kemana ya gitu. Ya itu, jadi kalau gue baca emang pembangunan rumahnya tuh tetap sendiri. Maksudnya tetap ada budgetnya sendiri. Ini cuma kayak uang untuk kehidupan gitu loh. Alhamdulillah lumayan daripada yang kemarin sehari 10.000 ikut senang, tapi di Thailand lebih dari itu, masa Indo nggak bisa gitu. Syarat ada KK dan KTP gitu. 8 juta sekali makan pejabat itu kalau lagi jalan dinas gitu. 8 juta itu nanti pas diterima 8 juta apa kurang dari 8 juta tuh jadi pertanyaan gitu. Bacot 8 juta, netes ke penerima paling top 2 juta gitu. 8 juta nyampe ke rakyat 500.000, itu pun kalau ada KTP, gak ada KTP gak boleh ambil potongan lagi buat yang ngurus data pengambilan gitu. Buset dah cuma 8 juta, parah banget gitu.
Kami benci pemerintah tapi kami butuh uang juga, ampuni kami ya Allah gitu. 8 juta final atau udah disunat 100 kali gitu. Belum dipotong pajak gitu, belum dipotong dana lain. Ini negeri loh, nggak sebanding sama yang korupsi sampai 200T gitu. Proyek korupsi lagi ini aja mah gitu. 8 juta buat bangun rumah dan beli kembali fasilitas rumah tangga ya cukup, yakin cukup Pak. Di mana itu gitu ya. 8 juta dari pusat nyampe ke rakyat 500.000 waka-waka. Lebih baik dibantu bangun rumah seperti itu, setelah tsunami itu NGO yang bantu gitu ya. Warga Thailand akan ngakak sampai terberak-berak jika melihat kelucuan ini. Gak butuh bantuan aksi, gue pikir bakal dikasih 2M. Maaf, mau ikut tanya, bener gak sih kalau aduh, malah iklan gue baca gitu. Aduh, itu tadi ya komentar-komentar netizen terkait hal tersebut ya. Tentunya gue juga pastinya apresiasi nih dengan pemerintah yang memberikan 8 juta. 8 juta ini kan tadi untuk bukan untuk bangun rumah ya, tapi untuk kehidupan dia lah sebulan gitu kan, untuk beli perabot, terus tadi untuk satunya yang 5 juta untuk apa gitu. Nah, terus yang bangunan rumah tuh sendiri. Jadi sambil nunggu dibangunin rumah, mereka ini dapat santunan seperti itu, terus dapat beras, terus dapat uang makan harian 300 sampai 450 ribu nih dalam sebulan. It's okay, itu menurut gua tuh oke lah, tapi yang ini kan yang jadi pertanyaan kita semua, mudah-mudahan nggak disunat tuh anggarannya ya, duit-duitnya jangan sampai ke bawah, sampai ke penerimanya ini cuma tinggal seberapa gitu kan, kayak sedih banget gitu. Karena udah keciduk tuh yang mana itu di Sumatera Utara tuh, bupati mana atau mana gitu, atau bukan bupati ya, atau dinas bencana atau apa gitu yang udah korupsi. Bayangin 1,5 M udah dikorupsi sama dia, ya Allah, ini orang lagi kena bencana duitnya dikorupsi. Wah, luar biasa gitu. Katanya kalau di Indonesia kalau korupsi uang bencana itu dihukum mati ya, tapi nggak tahu nih kalau menurut Positive People gimana pendapatnya. Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.